Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Khairullah dari Prodi Ekonomi, akan menjelaskan tentang biaya jangka pendek dan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan konsep biaya. Pengertian biaya dalam ilmu ekonomi adalah biaya kesempatan. Konsep ini dipakai analisis dari biaya produksi. Dalam konsep ini ada biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya-biaya yang secara eksplisit terlihat terutama melalui laporan keuangan. Contoh biaya eksplisit adalah biaya listrik, telepon, dan air, pembayaran gaji buruh, dan gaji karyawan. Biaya implisit adalah biaya kesempatan, antara lain biaya tenaga kerja, biaya barang modal, dan biaya kewirausahaan. Yang kedua, pengertian biaya jangka pendek. Menurut Dahli dalam buku Ekonomi Manajerial 2021, biaya produksi jangka pendek ialah perhitungan biaya produksi yang mana sebagai faktor produksinya tidak dapat mengalami penambahan jumlah. Dikutip dari buku ajaran pengantar ekonomi mikro 2020, karya Arwin, biaya produksi jangka pendek memiliki fixed cost dari variable cost. Fixed cost berhubungan dengan input yang sifatnya tetap, seperti biaya sewa gedung, sedangkan variable cost dihubungkan dengan input yang sifatnya variabel seperti gaji pegawai, bahan mentah, dan lainnya. Yang ketiga, saya akan pengertian biaya jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang merupakan perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Jenis biaya produksi ini berbeda dengan jangka pendek, karena semua faktor produksi dalam biaya produksi jangka panjang bisa mengalami perubahan. Oleh karena itu, semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan jumlah, maka antara biaya tetap dan biaya berubah tidak perlu lagi dibedakan. Artinya perusahaan dapat menambah jumlah tenaga kerja, peralatan produksi, mesin, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi biaya jangka pendek. Fungsi biaya jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan perkataan lain, dalam analisis dimisalkan bahwa sebagai dari faktor-faktor produksi yang digunakan dianggap tetap jumlahnya. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.